Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang bersyukur. Kami datang menghadap kepada-Mu Tuhan pada sore malam ini. Sebagaimana kami adanya Tuhan, kalau kami masih hidup, itu semata-mata karena Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami. Kalau kami masih dapat melakukan apapun aktivitas kami saat ini Tuhan, itu semua adalah pemberian Tuhan. Bahkan ketika kami saat ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit apapun juga, keadaan yang mungkin membuat kami merasa tidak nyaman, keadaan mungkin di tubuh kami yang kami rasakan membuat kami merasakan rasa sakit, rasa nyeri, atau apapun yang mungkin dialami oleh tubuh kami. Tapi saat ini kami datang dan kami mau mengakui Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, kalau saat ini Tuhan kami masih hidup, itu adalah pemberian Tuhan bagi kami. Kami mau bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab kalau kami hidup sampai dengan hari ini, itu artinya Engkau masih memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan supaya kami boleh hidup saat ini Tuhan. Bukankah Engkau Tuhan yang menyediakan udara, oksigen untuk kami masih dapat bernafas sampai dengan saat ini Tuhan? Kami sadar kami tidak mampu menciptakan oksigen. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup menciptakan oksigen. Bahkan kami juga sadar ya Tuhan, kalau kami sampai dengan hari ini tidak pernah kekurangan atas kebutuhan makanan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, itu semuanya adalah dari Tuhan saja. Kami tidak bisa menciptakan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kami boleh hidup Tuhan. Kami sadar kalau kami bisa makan, maka segala sumber makanan Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber makanan. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, kami perlukan. Kami bersyukur Tuhan, kalau setiap pagi matahari kemudian tidak pernah terlambat untuk terbit, sehingga ketika matahari itu terbit, maka matahari itu kemudian dapat menyebabkan pertumbuhan segala makhluk, segala tumbuhan yang ada di permukaan bumi ini. Dan yang kami percaya itu semua Tuhan sediakan supaya kami boleh tetap terpelihara kehidupan kami Tuhan. Kami memohon ampun ya Tuhan apabila kami membatasi kehidupan ini, seolah-olah kalau kami hidup adalah karena kami dapat mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kadang kami berpikir Tuhan, kalau kami masih bisa hidup karena kami masih bekerja, dan kalau kami bekerja kami dapat menghasilkan uang, dan kalau kami dapat menghasilkan uang kami dapat membeli apa yang kami butuhkan untuk hidup. Tuhan, saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami hidup bukan karena kami memiliki uang Tuhan, kami sadar semua itu adalah Tuhan yang sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kalau kami saat ini mengalami hal-hal yang mengecewakan dari orang-orang yang berbuat yang tidak seperti kami harapkan, Tuhan, kami harus menyadari kalau saat ini juga kami masih hidup adalah pemberian Tuhan. Dan kalau ada orang lain yang berbuat yang jahat kepada kami, itu tidak kemudian dapat mengambil kehidupan yang Tuhan telah serahkan bagi kami. Bahkan Tuhan, kami memohon ampun kepadamu Tuhan, ketika kami belum mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang mengaku dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berjanji Tuhan, selama kami masih hidup, bahkan selama orang-orang yang berbuat jahat kepada kami masih hidup Tuhan, itu artinya Engkau masih berikan kehidupan kepada kami. Engkau masih berikan kehidupan kepada orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami menyadari kami tidak memiliki hak atas hidup orang yang berbuat jahat kepada kami sekalipun. Tetapi Tuhan, Engkau memerintahkan kepada kami untuk kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya setiap dosa-dosa kami Tuhan kemudian akan mengampuni kami. Tuhan kemudian akan menerima kami. Tuhan kemudian akan memberikan kehidupan kepada kami sebagaimana adanya Tuhan. Kami sadar Tuhan, kalau kami hidup, milik kami tidak ada. Apa yang kami miliki hanyalah pikiran kami. Apa yang kami miliki hanyalah motivasi kami. Apa yang kami miliki hanyalah hati kami Tuhan. Maka segala sesuatu yang tergantung di dalam kehidupan kami Tuhan, itu semua datangnya daripada Tuhan. Tuhan berbicara buat kami pada sore malam ini Tuhan. Biarlah perenungan kami malam ini sungguh-sungguh menyadarkan kami akan keberadaan daripada kami itu semata-mata adalah keputusan dan kehendak Tuhan. Keberadaan daripada kehidupan kami itu adalah semata-mata milik Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, kalau kami hidup, hidup kami bukanlah untuk kami, sebab Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kami. Apa yang dapat kami lakukan? Kami harus mau dengan ikhlas menerima apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Dan apapun yang Tuhan mau ambil dari kehidupan kami, itu semua adalah milik Tuhan. Kami tidak boleh menahannya. Kami tidak boleh memaksa Tuhan untuk kemudian melakukan apa yang kami inginkan. Kami tidak boleh memaksa Tuhan untuk kemudian memberikan kepada kami apa yang kami kehendaki. Sebab semuanya datangnya daripada Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara bagi setiap kami, sehingga saat ini kami akan disembuhkan, sehingga saat ini kami akan dipulihkan. Apapun segala sakit penyakit kami percaya Tuhan telah menyediakan kuasa-Mu Tuhan untuk kemudian memberikan kesembuhan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Masih hidup? Masih. Oh masih. Kenapa masih hidup? Karena anugerah Tuhan. Makin pelan suaranya. Shalom, shalom, shalom ya. Karena anugerah milik siapa? Hidupnya? Oh, milik Tuhan. Yang punya kita apa? Pikiran aja punya kita. Keputusan itu milik kita. Kamu bebas mau buat apapun, bebas untuk melakukan apapun, bebas untuk memilih apapun. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan kasih kebebasan, tapi Tuhan kemudian berikan kehidupan ini kepada kita. Dengan cara apa Tuhan berikan kehidupan? Mulai daripada kita
ada di dalam kandungan ibu kita. Ya, setelah terjadi pembuahan, lalu kemudian hasil daripada pembuahan itu menjadi janin, lalu janinnya bertumbuh selama berapa lama? 9 bulan di dalam kandungan daripada ibu kita. Lalu kemudian kita lahir. Kenapa itu semua bisa berlangsung? Itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Lalu orang yang hidup pasti butuh oksigen. Lalu Tuhan berikan oksigen. Ada manusia bisa ciptakan oksigen? Ada. Andai kata pun kita bisa memproduksi oksigen, tetap saja oksigen itu harus diproduksi dari perpaduan molekul-molekul atom, molekul-molekul kimia. Ya, bisa paham ya? Yang mana molekul kimia itu tidak bisa diciptakan oleh manusia manapun. Maka semuanya itu berawal daripada Tuhan. Semuanya itu asalnya diciptakan oleh Tuhan. Manusia hanya bisa memanipulasi. Dia bisa mengubah molekul ini sambung ke sini jadi molekul yang baru. Tapi itu bukan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itu sesuatu yang hanya bisa di-recycle, diolah kembali dan diolah kembali. Bahkan faktanya, ketika manusia bisa menciptakan, menghasilkan oksigen, apa yang terjadi? Oksigennya harus bayar. Tapi kemudian, ketika oksigen ini disediakan oleh Tuhan, saya tidak tahu kita udah bayar berapa sama Tuhan. Udah berapa banyak kemudian kita berikan kepada Tuhan, sehingga oksigen itu bisa kita hirup, gak ada hitungannya. Nah, hari ini aku mau berbicara tentang rencana Tuhan buat orang yang hidup. Buat siapa? Orang yang hidup. Jadi Tuhan itu punya rencana buat setiap orang yang kemudian Dia berikan kehidupan. Oke, kita buka sama-sama firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Teman-teman yang di TikTok, Bapak Ibu yang di TikTok, boleh buka Alkitabnya ya. Tapi saya bacakan juga. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui, ini kata Tuhan, bukan kata manusia, bukan kata saya, ya. Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan maksudnya mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai sini bisa mengerti ayat ini tidak susah untuk dipahami, tetapi sangat sulit untuk dilakukan, dihidupi begitu. Karena kalau kita dengan sederhana pasti berkata, kalau gitu apa aja yang terjadi dalam hidup kita, yang sakit lah, segala kekecewaan lah, ya, segala hal yang membuat kita kesal lah, yang punya anak, anaknya mengecewakan, yang punya suami, suami mengecewakan, yang punya istri, istri mengecewakan, iya kan? Yang punya tubuh, tubuhnya penuh dengan penyakit, dia kecewa. Yang merasa perlu uang, uangnya nggak cukup-cukup, dia kecewa. Yang kuliah, yang belajar,
Kok nggak tamat-tamat? Kok susah sekali menjalani kuliah ini? Yang punya saudara, abang beradik, kok nggak bisa saling mengerti ya? Kok rasanya semua saling menyakiti dalam hidup ini? Ya. Bukankah semua itu kemudian akan membuat kita melihat kehidupan saat ini, detik ini adalah sebagai suatu kehidupan yang jauh daripada apa yang kita anggap menyenangkan buat kita. Oke? Sehingga kemudian kita akan berkata, "Duh Tuhan, ubahkan dong keadaan saya. Ubahkan dong segala hal yang sulit dalam hidup saya. Kalau saya sakit, sembuhkanlah sakit saya. Kalau saya lagi gak ada uang, tolong dong Tuhan, berikan pekerjaan buat saya. Kalau belum punya jodoh, Tuhan, mana jodohku?" Lalu kemudian sudah menikah, belum punya anak, "Tuhan, aku percaya rancangan-Mu." Lalu ketika sudah menikah, punya anak, anaknya mengecewakan, terus bilang, "Aku sedih karena anakku gak peduli sama aku, gak ada yang memperhatikan aku." Lalu nanti anaknya udah besar, orang tuanya berpikir, "Kok belum ada jodoh anakku ini ya? Kapanlah punya jodoh anakku ini?" Lalu umur semakin mendesak. Sampai kemudian, "Aku jangan mati dulu lah. Sebab anak perempuanku belum menikah." Seakan-akan kehidupan ini yang kita terima dari Tuhan, yang kita terima dari Tuhan, itu kemudian satu kehidupan yang salah. Lalu mulai muncullah istilah takut mati. Saking menakutkannya kata mati, disingkat orang, takut M. Ada yang mengganti, takut meninggoy. Ada yang takut mati? Nggak ada. Tapi ini umur TikToknya udah kira-kira 4 bulan atau 3 bulan ya. Semua udah pada pinter. Kalau ditanya takut mati, jawabnya tidak takut mati lagi. Wes. Saya cuma mau bilang gini, malah kita jadi bohongin Tuhan, aku bilang. Tapi dia rasa sakit semua. Sakit di kepala, sakit di dadanya, sakit di perutnya. Segala macam sensasi-sensasi itu kayak gak hilang-hilang. Lalu mulai berpikir, kok hidup seperti ini? Kayaknya aku belum rela mati lah, belum bahagia. Pengennya masih mau bahagia. Takut koit. takut koit. Ya. Oke. Lah masalahnya begini. Nah ini yang di TikTok, makasih kalau buat pengakuan itu masih takut mati, itu bagus. Tapi kalau udah ketemu face to face dengan kita, tapi khususnya ya buat teman-teman yang rajin ke gereja, yang beragama Nasrani begitu ya, kayaknya takut mati itu sesuatu yang enggak lah, masa aku takut mati? Enggak, aku udah rela kalau Tuhan berkehendak. Apa ngomongnya kalau Tuhan berkehendak? Kalau kamu jawabnya apa? Takut mati? Enggak. Bukan kalau Tuhan berkehendak mati? Ya udah nggak apa-apa. Nah persoalannya gini, nanti kalau ditanya pertanyaan berikutnya, boleh mati sekarang? Boleh.
Kalau memang Tuhan berkehendak, boleh mati. Kalau Tuhan berkehendak, berarti bisa mati nggak Tuhan berkehendak kan? Hah? Janganlah. Ikhlas nggak? Kau ikhlas? Sekarang? Kok terserah Tuhan jawabnya? Emang aku nanya sama Tuhan gitu? Paham ya? Waktu ditanya ikhlas nggak? Sekarang kamu ya kamu meninggalnya sekarang ikhlas nggak? Jawabnya apa? Terserah Tuhan. Kok jawabnya terserah Tuhan? Yang ditanya kita loh. Aku ikhlas nggak? Aku yang kau tanya. Lalu ku jawab terserah Tuhan. Lo emangnya aku tahu? Aku nanya ini emang aku tahu pikiran Tuhan kalau Tuhan mau ngambil kau gitu. Ngerti maksudnya? Apa jawabmu, Dek? Ikhlas. Benar ya? Gak sedih? Gak. Oh dikit masih ada sedih. Kalau dikit sedih masih udah ikhlas atau belum tuh? Nah, berarti takut mati. Oh dek ikhlas. Kenapa kau ikhlas? Mau bilang apa lagi lah gitu. Gue mau bilang apa lagi gitu. Oh ya. Tapi artinya semua itu pada akhirnya, kalau kita sudah sampai kepada level gangguan kecemasan, anxiety, ya, maka itu kemudian mulai muncul gejala di badan kita. Kita mungkin bisa bilang ikhlas, karena nggak rasa apa-apa. Nah, tadi ada yang bilang itu Kak Lea tadi nggak salah. Dia nggak takut matinya, dia takut proses kematinya. Dia takut rasa sakitnya. Bisa ya? Loh apa bedanya? Kan berarti nggak ikhlas. Ya kalau harus sakit ya sakit juga. Mau nggak sakit juga emang kita bisa atur begitu. Bisa ya? Nah aku mengaitkan ini dengan sebenarnya Tuhan itu mau ngapain sih buat kita hidup di dunia ini ya? Buat apa saya hidup di dunia? Nah di sini ayat yang Yeremia 29 ayat 11 ini dengan benar berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yang ada pada Tuhan. Tadi yang beri kita hidup siapa? Tuhan. Berarti yang punya rancangan atas hidup kita siapa? Tuhan. Sekarang aku tanya, kalau kita hidup sampai dengan hari ini, apakah kita sudah tahu apa rancangan Tuhan buat kita? Sebagian mungkin akan menjawab, tahu dong, rancangannya adalah damai. Lalu kenapa sedih? Lalu kenapa kecewa? Ya. Lalu kenapa ketika kita detik ini juga, ketika kita masih hidup, kita kok rasanya nggak nyaman? Padahal kita tahu Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera. Lalu kita berpikir, ya belumlah, nantilah rancangannya. Lo nanti kapan? Besok. Tanya lagi, siapa yang tahu kita masih hidup nggak tahu besok? Ayat ini untuk apa? Bahwa Tuhan punya rancangan buat kamu sekarang. Gak usah mikir 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Bisa ya? Lah saya ketemu dengan orang tadi aja ada ketemu. Dia baru tamat SMA.
Lalu dia ikut testing mau masuk tentara. Ternyata dia kalah. Dan ketika dia kalah, akhirnya pucat, lemas. Lalu dirujuk ke psikiater. Psikiater lihat, wah ini pucat ini. Oke, dikirim dulu lah ke penyakit dalam. Akhirnya dia datang ke penyakit dalam. Nah di situ apa yang terjadi coba? Tanya, enggak sedih. Berusaha lagi senyum, enggak sedih katanya. Terus aku bilang, mata itu jendela hati. Siapapun kita bisa tahu seseorang itu sedih, senang, marah, kecewa, gembira, cukup satu aja, lihat matanya. Itu sebabnya ada orang yang kalau matanya mau dilihat dia tunduk. Kenapa? Dia mau nyimpan sesuatu, dia nggak mau ketahuan. Nah, ya kan? Atau waktu dilihat matanya, lari dikit. Nanti kebuka jendela hatinya. Bisa? Lalu kalau ditanya, kamu marah ya? Enggak marah. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tanya lagi, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Tanya lagi 3 kali, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Nangis tiba-tiba. Sebab dia enggak tahan. Sebelum udah terbuka jendelanya. Bisa? Nah kan? Itu udah menangis tuh. Gak apa-apa kan? Nah, gak apa-apa. 4 kali lagi bilang gak apa-apa, nangis. Lalu dia ternyata memendam kecewa, tapi pura-pura bahagia. Yang terjadi apa? Itu terjadi ketidakseimbangan antara sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Namanya vegetative imbalance. Tuh. Vegetative imbalance. Jadi sistem saraf simpatik dan parasimpatiknya berantem. Pikirannya mau bilang dia nggak apa-apa. Wajahnya dia berusaha bilang nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Tapi dalam hatinya dia kecewa. Simpatiknya aktif. Buat wajah parasimpatiknya pura-pura kuat. Dah. Bisa bayangkan ke arah mana tubuhnya kemudian digerakkan. Bingung. Wajah pun udah aduh. Tapi kalau dilihat pura-pura senyum aja, gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Guncana. Guncana lawan nangis. Oh ya? Kenapa? Guncana? Kencana. Aduh. Akibatnya apa kalau pura-pura kuat? Stresnya malah lebih tinggi. Kalau stresnya lebih tinggi, hormon stresnya akan meningkat jauh lebih tinggi. Jantungnya berdebar, kadang debar, kadang tenang. Iya, kadang-kadang mau deh jantung berdebar-debar. Itu artinya dia nggak bisa lagi nahan stresnya. Tapi dia bisa kadang-kadang tenang. Nah, pura-pura tenang. Tapi kadang-kadang sakit kepala. Iya. Lagi nggak bisa dia tahan apa yang kekecewaannya itu, dia sakit kepala. Tuh ada Kak Ajijah. Yes Kak. Sakit tengkuk, iya. Tapi kadang-kadang aja sih dok. Iya. Waktu kamu lagi nggak pura-pura, sakit tengkuknya hilang. Tapi kalau udah lagi sendiri, nggak ada teman, nggak ada siapapun yang bisa mengalihkan perhatiannya, mulai dia muncul segala sensasi.
Intinya apa? Karena ada rasa kecewa. Kecewa terhadap apa? Kecewa terhadap hidup. Kan nanya, kok aku gak lulus? Ketika kamu mengalami sesuatu yang menyakitkan dalam hidupmu, pertanyaan pertama yang akan membawa seseorang kepada tingkat stresnya adalah dia tanya, kenapa aku harus kayak begini? Lalu ketika muncul pertanyaan kenapa, bisa jawab nggak? Bisa. Dia baca, oh tapi Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang terbaik. Tapi kok kayak gini? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita baca ini, Tuhan itu punya rencana. Berarti yang punya rencana itu adalah siapa? Tuhan. Siapa yang tahu rencana Tuhan? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Tapi taunya kita rencananya adalah yang terbaik. Lalu kita mikir, tapi kok kayak gini keadaannya? Paham ya? Nah kalau kita tanya sama Tuhan kenapa gini keadaannya, Tuhan mau bilang apa sama kita? Coba, apa jawab Tuhan? Sabar. Apa? Sabar. Sama kayak orang tua kita, mama kita mungkin di rumah pernah gak buat kue adonan tuh, lagi diadon, diambil tepung, dicampurin margarin, ya kan? Lalu kemudian ditaruh telur, ceplok telur. Coba, ada nggak orang ketika lihat adonan lagi diadon, lalu bilang, ih enak kali ya, aduh enak kali. Sampai saya bisa paham. Lalu kita sebagai anak mungkin datang sama mama kita, mana mak kuenya mana? Udah lapar. Mama kita lagi ngapain? Ngadon. Lalu mama kita nunjukin, ini kan lagi dibuat adonannya. Tahu nggak si anak bilang apa? Apa itu? Kayak mana aku mau makan itu? Iya kan? Saya. Lah Tuhan sekarang sedang bekerja, lagi ngadon kehidupan kita. Dia sedang merenda kita dari segala yang sedang kita alami. Ini adalah proses Tuhan. Tapi tetap saja itu tidak mengubah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalau memang rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, lalu kenapa kita tidak merasa damai sejahtera? Bisa ya? Lah kok sedih? Kok kecewa dengan hidup? Nah yang udah sekolah kedokteran paham, setiap kekecewaan dengan hidup itu pasti membuat hormon stresnya meningkat. Nah kalau hormon stresnya meningkat, yang terjadi apa? Ya semua tubuhmu akan dikendalikan oleh hormon stres. Katekolamin, ada epinefrin, norepinefrin. Belum lagi sistem sarafnya, simpatik. Reseptornya apa kalau simpatik? Lupa pak, pokoknya itulah. Iya, gak usah pada diingat. Yang penting mengerti, paham. Bawaan marah, bawaan kecewa. Lalu nanya, kayak Bang Kelvin itu banyak nanya dia, terus kenapa gak berhenti cobaan ini? Lah kuenya masih diadon bang. Kenapa saya gak sembuh-sembuh? Lah lagi diadon. Bukankah hidup itu adalah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Dan ketika hidup itu sedang diberikan kepadamu, kamu bisa buat apa? Supaya kamu bisa terima hidup itu, kamu harus terima. Ketika kamu terima, kamu katakan apa? Terima kasih.
Berarti kalau hidup sekarang lagi pahit-pahitnya, lagi capek-capeknya, hidup lagi capek-capeknya, ya, ada yang nggak capek hidup? Mana ada? Tapi kita boleh bilang capek? Boleh. Boleh lah. Kalau bilang capek artinya apa? Negatif atau positif emosionalnya? Coba kita diskusi. Boleh nggak kita bilang capek? Aku capek. Itu artinya apa kalau bilang capek? Senang apa marah apa sedih? Bukan senang. Aku capek. Sering gak bilang capek? Jangan-jangan kita ternyata orang-orang yang sering bilang capek. Aku udah capek. Capek di sekolah, capek di rumah. Boleh aku bilang capek? Oh boleh lah, kan bilang sama diri sendiri, ya kan? Kan aku gak bilang sama siapa-siapa, ya? Oh iya katanya. Lah dirimu sendiri itu punya siapa? Apa? Punya Tuhan. Berarti kau bilang sama? Iya. Itu kalau kau waras. Orang waras pasti kalau ngomong ada tujuannya, ditujukan kepada Tuhan. Ya udah, bertobat. Masa kau bilang capek sama Tuhan? Tapi ada satu lagi kategori orang nggak waras. Enggak, aku ngomong sama diri sendiri gitu. Lu diri sendiri yang mana? Apa diri sendirinya nggak tahu kalau dia capek? Tahu nggak? Dirimu tahu kau capek kan? Terus kau kasih tahu lagi sama dirimu kau capek. Nah itu, kalau dia nggak kenal Tuhan, dia bilang, enggak, aku nggak ada Tuhan, aku nggak bilang sama Tuhan, bilang sama diri sendiri katanya. Hati-hati, jangan udah mulai nggak bisa ngomong sendiri. Bisa paham ya? Lalu Tuhan itu sedang punya rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dia sedang mengadon. Kita cuma bisa terima. Ya, tapi kan lapar, Mama. Maunya bilang apa? Belum siap adonannya. Terus kita bilang apa? Kok lama, Mama? Nah, karena saya lah. Loh, boleh? Ya boleh-boleh aja mungkin. Tapi yang ku tahu kalau aku jadi mamanya lagi buat adon, kencangin apinya nanti. Kalau apinya aku percepat, apa yang terjadi? Gosong. Lalu kemudian dikasih mama kita, nah makanlah. Kok gosong? Ya gara-gara kau. Siapa yang punya rancangan? Tuhan. Waktu buat kue, siapa yang punya rancangan? Mama. Siapa yang tahu berapa lama apinya harus dihidupkan? Mama. Kita cuma tahu apa? Makan. Udah. Kita nggak tahu bahwa kita harusnya terima saja. Kopi pahit enak, Ibu Janiwati. Gosong salahin Tuhan lagi. Nah, bisa. Lah kita salahin Tuhan lah. Ketika kemudian belum punya jodoh, terus minta jodoh. Padahal Tuhan tahu belum ada jodoh, belum waktunya. Sebab kalau sekarang dipaksakan itu jadi jodoh kamu, Tuhan tahu dia pasti akan membuat yang mengecewakan buatmu. Tapi maksa. Doanya apa? Tuhan, ini jodohku. Gimana kata Tuhan? Ya udahlah, terserahmu lah kata Tuhan. Ini jodohku. Udah dibilang sama mamanya, jangan sama itu kau nak.
Mama lihat kayaknya nggak cocok. Masuklah, Guncana. Makanya awalnya Guncananya malah Guncana. Lama-lama bencana. Lalu kita menyalahkan siapa? Ketika keadaan menjadi buruk, siapa yang kita salahkan coba? Kita salahkan lagi orang lain. Tembak sana, tembak sini. Itulah gara-gara kaulah. Kaulah sumbernya. Kaulah sumber masalahku. Amin. Nah, kalau Tuhan bilang belum saatnya kamu lulus, yang tahu rancangan yang terbaik siapa? Tuhan. Apa kemudian kalau rancangan manusia lulus 3,5 tahun misalnya sarjana, pasti menjadi kesuksesan buat kita? Ada yang berpikir gitu? Harus lulus tepat waktu ada? Angkat tangan aja dan gak usah malu dah. Ya, harus lulus tepat waktu. Hah? Enggak. Dulu? Oh dulu ya. Siapa tingkat 1? Tingkat 2? Tingkat 2 kan? Tingkat 1. Panjang kali lagi perjuanganmu nak turun. Mana lebih bagus? Lulus 3,5 tahun atau lulus 5 tahun? Hah? Kenapa? Kenapa? Pengen cepat lulus kan? Pengennya. Sekarang kan pertanyaannya, mana lebih bagus untukmu? Lulus cepat atau lulus terlambat? Kalau terlambat, jadi mana lebih bagus? Kan kau tanya tadi, kau bilang tadi pengen cepat. Mana lebih bagus? Kau lah dek, mana lebih bagus? Lulus cepat atau terlambat? Lulus cepat. Kenapa lebih bagus lulus cepat? Lebih cepat cari kerja. Untuk apa kau cari kerja? Karena kau gak bisa kerja sekarang. Oh bukan apa? Untuk diri sendiri. Untuk keluarga. Mau ngapain kau? Ngasih makan keluarga? Iyalah. Supaya apa kau cepat kerja? Supaya cepat kaya? Apa? Supaya enak aja, itu jawabannya. Betul? Hah? Supaya enak Loh. Bapak ini bingung aku katanya. Jawabanmu apa? Mana lebih bagus? Lulus cepat atau lulus lama? Kok tahu kau? Kita bilang lebih cepat kita meraih apa yang kita inginkan, maka itu yang baik. Tadi lulus bicaranya 3,5 tahun lagi ya. Sekarang aku tanya samamu. Yang tahu kau hidup 3,5 tahun lagi siapa? Siapa yang tahu? Terus kenapa kau bilang lebih bagus kau lulus 3,5 tahun lagi? Kau masih hidup 3,5 tahun lagi? Belum tahu. Terus kenapa kau bilang lebih bagus kau lulus 3,5 tahun lagi? Bisa. Jalani harimu dengan menerima saja. Terima. Detik ini terima. Apapun keadaannya. Kamu mungkin belum lulus, belum menerima apa yang kau inginkan, terima aja. Karena hidup itu bukan berdasarkan apa yang kau inginkan. Hidup itu adalah pemberian Tuhan. Punya Tuhan.
Ya. Terus kau mau merampok Tuhan? Loh, katanya mau lulus 3,5 tahun lagi. Kau masih hidup nggak 3,5 tahun lagi? Enggak. Berarti kalau kau pengen lulus 3,5 tahun lagi artinya apa? Kau paksa Tuhan kasih kau hidup. Iyalah. Orang aku belum tahu masih hidup nggak, aku besok nggak tahu aku. Tapi dia aku bayangkan, oh aku kalau nanti 10 tahun lagi kayak gini aku, oh 5 tahun lagi kayak gini aku. Besok aja pun nggak tahu kita masih hidup atau enggak. Tak usah besok, 1 detik dari sekarang pun nggak tahu aku. Lalu ngapain ku pikirkan? Amin. Tapi kalau kita bisa melepaskan pikiran itu, 3,5 tahun lagi, 2 tahun lagi, kita nggak overthinking lagi. Kamu nggak banyak mikir, satu aja yang kamu pikirkan. Tuhan, saya hanya mau menjalani apa yang kau rancangkan. Supaya kau nggak banyak mikir, kau terima saja. Kalau kau sudah terima, apa yang Tuhan berikan kepadamu adalah kasih-Nya. Maka kau katakan, terima kasih. Ya tapi kan, nah bisa pakai tapi. Ya tapi kan, bisa pakai tapi Fernando. Bisa kan? Terima kasih Tuhan, tapi gimana terima kasih tapi pakai tapi? Pening kepala. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan, hari depan, hari depan, hari depan yang penuh harapan. Siapa yang punya hari depan? Siapa? Tuhan. Punya cita-cita? Hati-hati. Mau jadi apa? Jadi apa? Iya, kita diajarkan dari SD, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun gak tercapai, dia jadi setinggi langit-langit rumah. Loh, kita tuh manusia kadang-kadang kayaknya niatnya baik. Hai nak, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit ya. Lupa kita, langit punya siapa? Emang tangan kita bisa sampai ke langit sana? Hah? Coba. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Menggantung sampai ke langit. Tangan kita pun langit-langit rumah pun gak sampai. Berarti siapa yang bisa menggantungkan itu? Siapa? Lah Tuhan. Sekarang mau gak kau berikan cita-citamu itu, kau lepas? Karena udah di luar daripada jangkauanmu bicara cita-cita. Sebagai orang yang sudah dewasa, maka kamu paham benar masa depan itu punya Tuhan. Rancangan hari depan itu punya Tuhan. Gak usah kau yang merancang. Aku mau gini, aku maunya gini, aku maunya gini, aku maunya gini. Semua aku maunya. Loh Tuhan dari atas ngapain? Cuma ngasih apa yang kita mau. Bisa paham? Kita doa. Aku mau bilang kita doa tapi nipu Tuhan. Makasih Tuhan ya, makasih Tuhan. Aduh makasih siap itu. Aku mau ini Tuhan, jodohku belum ada Tuhan, uangku belum cukup Tuhan, rumahku belum besar Tuhan, mobilku harus diganti Tuhan, uang kuliahku Tuhan belum dibayar Tuhan. Ya. Nah kalau putus kuliah di tengah jalan emang kenapa? Boleh. Kau putus kuliah di tengah jalan? Boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan yang tahu apa yang terbaik untukmu. Boleh patah hati?
Boleh memang, tapi sedih kau kan kalau patah hati kan? Apa? Masa nggak tahu? Apa ada orang nggak akan patah hati di dunia ini? Boleh patah hati? Apa belum pernah patah hati kau? Sombong kali kau. Ya boleh putus cinta. Itu maksudnya Kak Berta. Dek, boleh putus cinta? Hah? Boleh? Jawab boleh nggak boleh? Kan nanti ada pertanyaan lanjutannya. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Kalau kau putus cinta, kau bersyukur atau sedih? Kenapa kau bersyukur kalau putus cinta? Oh, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Betul kan, nggak nangis tuh kan? Atau sekarang bilang ya karena belum putus cinta. Udah pernah putus cinta? Udah, enak. Enak nggak putus cinta? Bah, enak nggak? Nggak enak. Apa? Apa? Awas, nanti kau stres. Kalau nggak cocok yang di mulut dengan di hati, tadi akan terjadi vegetative imbalance. Mulut lain dengan hati. Atit nggak? Hah? Belum kau follow TikTok kan? Pantas. Nanti kau follow TikTokku. Daniel, boleh putus cinta? Kenapa? Kau udah berapa kali putus cinta? Hah? Udah berapa kali putus cinta? Oh banyak. Jangan-jangan kau yang mutusin orang kan? Enggak, kan keputusan kesepakatan bersama. Oh, bisa putus kesepakatan bersama. Putus atas kesepakatan bersama. Jadi rapatlah antara dua sejoli, antara laki-laki dan perempuan. Lalu rapatlah orang itu di tengah malam. Sayang, rapat dulu kita. Kita mau lanjut atau mau putus? Kayak mana kalian busuk gitu? Enggak. Kayak mana? Daripada saling menyakiti. Kan pasti duluan satu orang nanya kan? Pasti kan kalau kayak kan beda-beda. Oh beda-beda. Kalau apalagi zaman sekarang kan pakai Zaman sekarang. Gen sekarang kayak kan ada itu mungkin kayak daripada kita yang saling nyakitin gitu kan. Daripada kita saling nyakitin. Yang nyuruh kau saling nyakitin siapa? Memang nggak ada. Oh memang nggak ada. Jadi siapa yang nyuruh? Cuma memang ada yang nyuruh Pak. Tapi kalau sudah tidak nyaman itu. Oh nggak nyaman. Kenapa kok nggak nyaman? Tidak cocok. Kenapa kau rasa tidak cocok? Memang itu Pak. Memang nggak cocok Pak. Oke, ini bicara kau masih pacaran. Kalau kau udah menikah, Kita sudah bilang. apa bedanya? Karena kan otomatis sudah menikah. Otomatis, nggak ada yang otomatis tau kau. Karena kalau menikah otomatis sudah tahu Pak gimana. Kalau udah menikah udah tahu. Lalu kalau udah pacaran kau nggak tahu. Itulah jadi bahan pertimbangan kita. Apa pula bedanya menikah dengan masih pacaran? Oh kalau pacaran aku nggak tahu. Kalau menikah aku terpaksa tahu. Kan di pacaran kita belajar. Oh belajar. Kita tahu kita di mana dia aja dari situ. Jadi kalau menikah kau udah tahu semua gitu. Nah, sekarang kita udah tahu dan menurut kita doakan pun sepertinya ini nih. Sepertinya. Iya Pak. Apalagi kalau kita bawa dalam doa Pak. Apa kata doanya? Karena kan otomatis nikah itu kan kita udah berjanji sama Tuhan. Jadi kita harus banyak pertimbangan di sini. Iya. Ini memang pendapat anak-anak muda yang belum menjalani pernikahan. Ima diminta di spill muka muda.
Kelihatannya kalau nikah bakalan cerai, kesepakatan bersama. Lah ngapain nikah? Loh, berarti Tuhan itu merancangkan rancangan bukan damai sejahtera. Ya kan damai sejahtera, kita pisah. Enggak lah. Aku cuma mau bilang, kalau kalian berani mengambil keputusan untuk pacaran, perjuangkan pacarannya. Perjuangkan. Karena kalau di pacaran aja nggak sanggup, udah pasti nggak mungkin kalian sanggup ketika menikah. Jadi tengok track recordnya, udah berapa kali dia putus sama pacarnya. Kalau udah lebih dari 1 kali, udah nggak usah pacaran lah. Bahaya. Enak ya Bu ya, putus cinta nggak ada lagi beban. Iya. Aku tadi penasaran, kayak mana sama-sama mau putus? Pasti satu orang ya duluan. Putuslah kita ya, kan gitu kau tanya kan? Atau gini, lagi tatap-tatapan kalian kan? Putus. Itu baru sama-sama putus. Tatap mata saya. Lalu kita bilang ya, entah putus atau lanjut ya. Putus. Mana mungkin. Sedangkan untuk memulai pembicaraan untuk putus, pasti satu orang yang menginisiasi. Yaitu orang yang paling merasa disakiti. Ya, sekarang apa boleh kita merasa disakiti? Merasa disakiti. Disakiti bisa, tapi merasa disakiti ini yang nggak bisa. Ya. Jadi sekali kau berani mau pacaran deh, perjuangkan pacaranmu sampai mau memisahkan kita. Atau sampai dia lari kayak layang-layang putus, nggak bisa lagi kau tahan, sudah. Beda nggak konsepnya? Kalau dia yang mau putus, lepaskan aja, tapi jangan dari dirimu. Berarti kau belajar apa? Ikhlas. Ikhlas kan? Kau tetap berbuat yang baik sama dia. Makanya ada lagunya, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Sebab dia bukan ingin kau lagi. Jangan nanti di medsos ngomong terus, itulah kan. Udah tahu aku sekarang siapa dirimu. Lah dulu nggak tahu gitu. Lah dulu siapa dia? Kan sama, orangnya sama. Bisa. Maka putus harus Iyalah, karena hati yang gembira adalah obat yang, kalau kau sedih kau udah paham. Tengok tuh dia putus tanpa gembira, maka dia sehat. Iya, coba sudah. Ada lagi hal dalam hidup ini yang buat kita nggak gembira. Coba aku bingung, aku bingung lihat orang yang gampang sedih. Itu aja aku bingung kadang. Jadi sepanjang hari ini kan, kami live 5 jam itu kan, 5 jam setengah. Semua nanya nanti, kayak mana caranya kau gembira terus Dok, katanya. Gak tahu dia. Aku bergembira di atas penderitaan orang lain. Bingung kalian kan? Bingung gak? Lah, aduh. Aku ketemu dengan orang yang menderita. Lalu aku membangun motivasi untuk dia supaya dia bisa gembira. Waktu aku membangun motivasi untuk dia, maka motivasi yang kubangun itu juga akan membuat diriku gembira. Lah itu jawabnya.
Kalau kau mau gembira, gembirakanlah orang yang sedang sedih. Baik dok, hari ini aku akan gembira karena dia mutusin aku secara nggak langsung dengan milih cewek lain. Oh, kayak pemilu ya kak ya? Canda Kak Berta. Bersyukurlah kak putusnya sekarang. Sebab kalau udah menikah nggak boleh putus. Cuma kita jangan buat pacaran itu menjadi main-main. Diseriusin. Jangan ada masalah dikit, putus kita. Putus. Diminta lagi Odan. Aku mau kenalin sama anak aku yang 1 tahun lagi lulus dari kedokteran. Masih terlalu muda Ci. Belum Ci. Dia masih baru selesai sempro. Seminar KTI Ci. Masih mau koas Ci. Udah ada order buat dia. Oke, bisa ya. Siapa yang punya rancangan? Tuhan. Kalau Tuhan yang punya rancangan, satu lagi, maka hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Andai kata hidup kita itu adalah seperti handphone ini, bagaimana supaya rancangan Tuhan itu berlangsung dengan baik, dengan mulus? Apa yang harus kita lakukan? Berada di dalam tangan Tuhan. Melawan kecewa, sedih, putus asa, marah. Kita cuma bisa apa? Terima aja. Mau dibentuk Tuhan kayak gini, ya udah terima Tuhan. Tahu nggak? Kalau kau lawan, apa yang terjadi? Patah tulang kita, hancur dia jadinya. Hari ini, apapun yang sedang ada dalam hidup kita, kita harus mengerti, menerima bahwa kita mau hidup di dalam rancangan Tuhan. Kita yang mau. Kamu harus buat keputusan. Maukah kamu hidupmu dirancang Tuhan? Apa? Mau. Kau mau hidupmu dirancang Tuhan? Berapa yang mau hidupnya dirancang Tuhan? Nah, ada pertanyaan berikutnya nih. Berapa yang mau? Gak usah mikir-mikir lagi tentang hari depan. Gak usah mikir-mikirin lagi mulai hari ini. Nah, mau ya? Kok gak mau? Si bingung. Ya bingung ya. Bingung. Kenapa kau bingung? Gelap masa depanmu. Amin Kak Berta. Amin Kak Yuni. Overthinking gak ada apa-apanya. Itu overthinking cuma tanda kita gak mau hidup kita dirancang sama Tuhan. Iya kan? Mikir terus. Apa yang dipikiri? Kita bisa apa sih mikir? Yang kita pikirkan besok. Kau mikir sampai hari apa coba? Hah? Gak tahu? Ah, masa kau gak tahu sih? Kau suka dengan hidupmu sekarang? Terpaksa. Lain di mulut dan di hati. Kita suka gak dengan hidup kita sekarang? Ayo aku perlu, ada yang suka. Oke, ayo jawab. Siapa yang suka dengan hidupnya sekarang? Sekarang, detik ini juga. Kau suka? Kau? Senang gak? Senang kau? Jangan kau bilang kan ada aku. Senang?
Jujurlah. Senang. Bencana. Senang. Tahu nggak? Kalau kau rasa senang dengan hidupmu sekarang, hidupmu adalah pemberian Tuhan. Kira-kira Tuhan senang nggak? Kalau kau rasa senang dengan hidupmu sekarang, Tuhan senang nggak? Terus kau mikir masa depan? Kau mikir? Kau bingung? Enggak juga. Kok juga ada jawabnya? Enggak atau juga? Enggak lagi. Tadinya mikir ya masa depan ya. Enggak apa? Enggak ngerti Pak pertanyaannya Pak. Enggak juga tuh. Enggak mikir masa depan. Enggak apa? Enggak ngerti Pak. Enggak mikir masa depan. Benar nih. Rela kau? Kau udah relakan masa depanmu? Kau lepaskan masa depanmu? Rela kau? Gak rela. Bencana. Amin. Kau mikir masa depan? Betul. Kau lah orang paling bahagia nanti jadi mahasiswa. Masih tingkat 1 kau kan? Udah gak kau pikirkan lagi masa depan. Sebab kau tahu masa depan ada di dalam tangan. Kau mikir masa depan? Enggak Pak. Kau? Dari wajahmu udah tahu aku. Kayak mana seminar hasilku? Udah siap seminar hasil kita? Lagi masih on progress. Nggak kau pikirkan? Dikerjakan aja, nggak perlu pikirin. Dari tadi jawaban orang nggak mikir, datang kau iya. Mana itu? Nggak mikir. Terus ada orang bilang kalau gitu nggak ada pengharapan gitu ya maksudnya Kak Caca ya. Pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan, bukan apa yang kuharapkan yang terjadi samaku, tetapi apa yang Tuhan harapkan itu yang terjadi kepada kita. Itu namanya pengharapan di dalam Tuhan. Tapi kan kita punya pengharapan. Pengharapan siapa? Pengharapan Tuhan yang terjadi di dalamku. Tetap berharap sama Tuhan. Apa yang diharapkan? Supaya apa yang dikehendaki Tuhan itu terjadi di dalam hidupku. Bukan apa yang aku mau. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalamku. Biarlah. Rela ya, Moms Jessie ya. Kalau gitu masih perlu nggak kita kasih tahu sama Tuhan apa kehendak kita? Coba. Tuhan tahu yang dibutuhkan bukan apa yang dimau, yes. Tapi kadang kita sering ngasih tahu sama Tuhan apa yang kita mau. Yes, Kak Yuni. Saya, waktu kita melakukan itu dalam doa kita, udah pasti kita rasa lega lah. Enak rasanya plong hidup ini, ya udahlah. Tuhan tahu semua yang terbaik buatku. Aku tinggal menjalaninya. Dan mungkin kita akan berpikir, Tuhan, satu-satu yang kupikirkan adalah aku bisa buat apa untuk Tuhan. Nah, lagi di tap-tap layarnya itu. Percayalah, bukan kalian men-tap itu. Depanku ada men-tap-tap ini. Amin. Tadi aku teringat lagu tapi udah lupa. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi hari ini apapun yang sedang kita alami, kita terima aja, ya. Jangan memberontak sama Tuhan. Bilang ya Tuhan, terserah Tuhan aja. Besok ketemu dosen, diusir sama dosen, keluar aja. Jangan berdiri situ. Tambah sakit hati. Maaf Pak, ya kan. Oh kamu nggak usah lulus. Siapa? Boleh. Kenapa? Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kita. Saat ini yang terbaik buat kita adalah tidak lulus. Itu yang Tuhan berikan. Lalu kalau saat ini kita sedang sakit, itu yang terbaik bagi kita adalah sedang sakit. Jangan bilang Tuhan gak kasih obatnya. Apa obatnya? Hati ya? Iya. Lalu kita minta terus tiap hari, belum sembuh, minta Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Kapan bersyukur? Amin, Kak Caca. Bersyukurlah dalam segala hal. Gembira jika tidak punya masalah dan tidak merasa kesepian, tak ada tempat berbagi. Gembira sekalipun punya masalah kali maksudnya ya Kak Eva ya. Dan tidak merasa kesepian, tidak ada tempat berbagi. Yes. Karena satu-satunya tempat berbagi kita adalah tuh. Karena semuanya milik tuh. Baginya sama tuh. Iyalah. Amin. Apa yang kau punya milik Tuhan, baginya sama. Jangan kau bagi dengan dirimu untuk kesenanganmu. Oke. Berserah pada Tuhan. Amin. Berserah sama Tuhan. Amin. Bersyukur dalam kondisi apapun. Tapi aku berdoa supaya jangan cuma di mulut kita bilang berserah. Banyak di mulut kita bilang berserah. Contoh lagunya itu apa? Dari D coba. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Pastikan waktu kita nyanyi, kita berserah, kita senang. Karena kalau sedih, nyanyi aku berserah, berarti kita sedang kecewa. Kalau kita sedang kecewa, tapi kita bilang mulut kita berserah, berarti kita sedang bohongin Tuhan. Jangan nyanyi berserah kalau rasanya masih sedih. Amin. Beda. Kita bisa nyanyi lagu rohani, semua kita nyanyikan. Lagu rohani bersyukur, kita bilang bersyukur. Tapi pada kenyataannya kita di mulut kita bersyukur, di hati sakit. Paham? Kau masih sakit hati? Boleh nggak dibalikkan uangmu? Boleh? Hah? Boleh nggak dibalikkan uangmu? Dan boleh nggak dibalikkan uangmu? Yes.
Boleh nggak dibalikan uangmu? Nggak stres. Sekarang lagi punya uang nggak? Kau boleh nggak dibalikan uangmu? Boleh nggak dibalikan uangmu? Boleh. Itu di mulut aja atau sampai meresap ke dalam hati? Meresap ya? Boleh nggak dibalikan uangmu dan? Boleh? Boleh? Senang? Nggak dibalikan uangmu? Senang nggak dibalikan uangmu? Wah, big dahsyat lagi pertanyaanku. Gembirakah kamu ketika uangmu tidak dibalikkan? Makin dalam terus hati yang gembira ini ya kan? Boleh kau kalah? Sekarang ku tanya, coba ingat-ingat, hal apa aja yang masih bisa buat kita sedih? Kau masih punya hal yang bisa buat kau sedih? Masih banyak atau tinggal sedikit? Banyak. Kau? Masih ada? Apa? Adalah Pak. Oh, rahasia. Coba aku mau lihat yang komen. Apa yang masih buat kita sedih sampai dengan detik ini? Hal apa yang masih bisa buat kita sedih sampai detik ini? Coba tolong di komen. Apa dek? Kau masih bisa sedih dek? Masih bisa sedih? Gak ada lagi yang bisa buat kau sedih? Kau jujur lah. Ya jujur ya. Kau? Hal apa yang masih buat kau sedih? Bisa buat sedih? Ada? Apa? Ya ada. Tanya apa ya ada. Udah bisa kau gak sedih lagi karena itu? Tuh nih, banyak nih. Banyak nih. Aduh, makasih yang kasih komen. Oke. Wow, banyak sekali. Wow. Waduh, banyak sekali. Banyak sekali. Kau masih ada yang bisa buat kau sedih? Ada. Apa? Udahlah Pak, ada di komen pasti salah satu udah. Kau masih ada yang bisa buat kau sedih? Nggak ada. Masih ada. Jangan. Berarti dari tadi kita nggak jujur ya. Banyak ya. Kehilangan orang yang kita cintai. Ini akan kami catat. Aku akan catat ya. Oke? Aku akan daftarin ini semua hal-hal yang bisa buat kita sedih. Dan aku berdoa supaya Tuhan kasih hikmat buat kita semua. Supaya apa yang membuat kita sedih itulah yang membuat kita sakit dan gak bisa sembuh. Dan kalau kita gak bisa sembuh, sia-sia kita berobat. Sebab obatnya hanya satu, hati yang gembira. Maka hanya satu sedih aja pun yang masih kita simpan, kita gak bisa rasa gembira. Kalau kita percaya hidup kita ini adalah rancangan Tuhan. Coba ya, yang jawab banyak, ngeri kali. Panjang umur, sehat selalu dokter. Hal sakit hati di masa lalu inang dorpita. Kalau itu buat kau sedih, berarti itu membuat kita gak bisa gembira. Bagaimana caranya supaya sakit hati di masa lalu itu bisa buat kita gembira? Ampuni nang. Ikhlas saja, terima aja. Ya sudah. Kalau memang harus terjadi seperti itu, aku percaya hidupku ada di dalam rancangannya Tuhan. Orang yang hidupnya berada di dalam rancangan Tuhan, bukan dipengaruhi oleh orang di sekitarnya. Orang bisa buat apa aja samamu, bisa. Tapi kau tahu hidupmu ada di dalam rancangan Tuhan. Jangan biarkan diri kita yang berlawanan dengan orang lain. Biarkan orang lain berlawanan dengan Tuhan.
Sebab kau tahu, kalau engkau ada di pihak Tuhan, siapa yang bisa jadi lawanmu? Jawablah kesedihan itu dengan percaya bahwa Tuhan hanya punya satu rancangan dalam hidup kita. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kamu, tapi Allah tetap mereka-rekakannya untuk kebaikan. Apa yang buat kau sedih? Daftarin aja satu-satu. Lalu kita berdoa, Tuhan, hidupku hanya berdasarkan rancangan Tuhan. Orang lain mau buat apa aja, aku terima saja. Tapi kalau aku melawan, kalau aku sedih, aku kecewa, aku sedang memberontak terhadap rancangan Tuhan. Amin. Apa katanya itu? Saya sedih lihat Pak Jokowi sekarang cemooh. Ya, gak usah sedih. Kalau lihat orang dicemooh, ngapain kita sedih? Apalagi itu hidup orang lain. Sedangkan hidup kita aja dicemooh ya. Kita nggak perlu sedih. Apalagi Pak Jokowi dicemooh. Pak Jokowi aja nggak sedih. Amin. Pak Jokowi itu punya Tuhan, hidupnya milik Tuhan. Kalau orang mencemooh Pak Jokowi yang adalah milik Tuhan, aku mau bilang, yang dia cemooh adalah Tuhan. Yang dia hadapi bukan Pak Jokowi, yang dia hadapi adalah Tuhan. Sebab yang punya Pak Jokowi adalah sama dengan hidup kita. Kalau kita sadar hidup kita adalah milik Tuhan, lalu orang cemooh hidup kita, jangan marah. Sebab hidup kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Amin. Nah gitu. Wah, udah ada 65 message, gak ada uang, review sama ortu yang udah pergi, pengkhianatan, ditinggal orang dikasih, kalau bokeh gak ada uang sama lah ya. Tapi kok masih hidup, coba tanya yang gak ada uang. Tak sesampai apa yang kita ingini, tapi kok masih hidup, ya kan? Kalau ingat suami sudah dipanggil Tuhan, suami itu adalah milik Tuhan. Kalau kita sedih dengan suami sudah dipanggil Tuhan, artinya apa? Kita kecewa sama Tuhan. Pilihannya ada sama kita. Sedih karena masih lakukan dosa. Ya, aku pun sedih juga dengar abang bilang gitu, karena masih lakukan dosa. Dan sekarang waktunya bertobat. Amin. Bertobat. Terus mau minta Tuhan kasih waktu lebih lama lagi. Untuk apa? Tambah dosa. Lebih bagus mati. Nah, udah tahu kita dosa, tapi kita tetap lakukan. Sedih masa lalu Kak Masta. Masa lalu punya siapa Kak Mas? Oh, punya Tuhan. Kalau punya Tuhan kita sedihkan punya Tuhan. Tapi kalau kita akui dengan sepenuh hati kita masa lalu punya Tuhan, segenap kekuatan, segenap jiwa kita mengakui. Wow. Mantan Pak, jauh dari anak-anak, ditinggal sama papa. Kak Caca, kenapa harus jauh dari anak-anak Kak Caca? Dekatkan aja dirimu sama anak-anak Kak Caca. Satu kota. Kangen bapak, ibu yang sudah bersama bapak di surga. Ya, karena dia milik bapak di surga. Lalu dia udah senang, kita sedih di sini. Berarti kita kecewa sama Tuhan. Ada minyak mantan, kurang bersyukur, padahal kalau bersyukur pasti plong. Sedih karena masih lakukan dosa, bang, bertobat jawabnya bang ya. Yang sedih karena masih lakukan dosa, cuma satu jawabannya, bertobat. Kalau nggak bertobat, ya sudah sedihlah terus ya kan. Hal dimana Tuhan selalu pelihara sampai detik ini dok. Ibuku lagi sakit di kampung, aku di Jakarta. Tenang, Tuhan ada di Jakarta, Tuhan ada di kampung, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tahu yang terbaik. Kadang omset naik turun, tapi kebutuhan naik terus. Omset naik turun, kebutuhannya naik terus. Omset naik turun, tapi kebutuhan naik terus. Bukankah Tuhan kemudian menyediakan terus menerus bertambah? Gak pernah kurang omset kita, kurasa lah. Kak Ria Manurung, tiap menit kakak hidup Tuhan kasih kira-kira 256 perak. Jadi kalau masih tambah umur, berarti tambah kasih setia Tuhan.
omsetnya nggak pernah turun dari Tuhan. Kita aja yang kadang merasa butuh lebih banyak. Kebutuhan apa emang Kak? Makan, sekolah. Terus kalau nggak sekolah kenapa Kak? Ada sekolah gratis. Kenapa rupanya kalau tempat yang gratis Kak? Nah, kalau kuliah gimana? Udah ambil PKA aja. Kalau di Nomensen PKA-nya bayar berapa tuh? Administrasi atau cuma 25% dari uang sekolah kan? Ya kan 25% kan? Misalnya kita mini libur, papa mama kita nggak punya uang, PKA, it's okay. Jangan paksakan. Jangan paksakan keadaanmu. Kalau memang uang nggak ada, jangan pinjol. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jangan pinjol. Tambah runyam. Masih sering mengecewakan Tuhan Kak Banana Blue. Berarti obatnya apa? Bertobat Kak Banana Blue. Kapan? Sekarang Kak Banana Blue ya. Sekarang, detik ini juga Kak Banana Blue dengar, bertobat sekarang. Bilang sama Tuhan, sedih kalau gak ada duit, terus kenapa masih hidup? Amen. Oke, kita nyanyi satu lagu lagi lah kalau gitu. Penutup ya. Dari D juga. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Di sepanjang hidupku. Boleh kita berikan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini.
Kami berdoa Tuhan, apapun hal yang masih dapat menyebabkan kami sedih sampai dengan saat ini, Tuhan, kami sungguh-sungguh harus merasa bahwa kami tidak berhak atas semuanya itu. Kami mungkin masih merasa belum bisa memberikan banyak untuk orang tua kami. Coba tanya sama diri kita, mana lebih banyak yang bisa kita berikan dibandingkan dengan yang diberikan Tuhan kepada orang tua kita? Saya tahu bahwa anak-anak wajib menghormati orang tuanya, tapi tidak ada pernah kewajiban anak-anak kemudian mencukupkan materi daripada kebutuhan orang tuanya. Tapi kalau memang itu dimampukan oleh Tuhan, silakan, lakukanlah. Tapi kalau hari ini kita bersedih karena belum bisa bantu orang tua, artinya memang saat ini itulah yang Tuhan berikan buatmu. Dan kalau kau rasakan bahwa itu adalah menjadi hal yang buat kamu bersedih, sama saja kita sedang mengecilkan Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan. Tuhan, ada banyak hal yang mungkin masih bisa buat kami sedih sampai dengan hari ini. Tapi kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat buat kami, supaya kami menyadari apa yang Tuhan bisa berikan itu jauh lebih besar dari apa yang kami bisa pikirkan, bayangkan. Kami tidak boleh membatasi apa yang bisa Tuhan sediakan bagi kami dengan cara bersedih dengan keberadaan kami saat ini. Apapun keberadaan kami saat ini, Tuhan baik bagi kami. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan sudah berikan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bukankah kita pantas untuk bersyukur dan bersyukur saja? Kamu tahu bahwa kamu punya pergumulan yang berat, tapi coba bandingkan sudah berapa besar pemberian Tuhan buatmu sampai dengan saat ini dibandingkan dengan pergumulan yang berat itu. Kenapa kita kemudian harus menghabiskan banyak waktu, tenaga, energi hanya untuk berkutat memikirkan masalah dan persoalan dan pergumulan kita? Serahkan sama Tuhan. Dan kalau sudah serahkan sama Tuhan, jangan rampas lagi. Serahkan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya pengurapan-Mu itu terus kami terima hari demi hari, detik demi detik, supaya kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh semakin lama bisa menekan keinginan-keinginan diri kami, keegoisan daripada diri kami. Kami hanya memikirkan diri kami dan diri kami dan diri kami dan diri kami. Tapi mulai hari ini kami tahu hidup kami milik Tuhan. Berarti satu-satu yang harus kami pikirkan adalah Tuhan saja. Apakah kami bisa menyenangkan hati Tuhan? Apakah kami akan membahagiakan Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada kami? Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir langsung di tempat ini. Berkati juga saudara-saudara kami, Bapak Ibu, sahabat-sahabat kami Tuhan yang hadir melalui live TikTok ini Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, kami percaya satu saja rancangan Tuhan buat kami, yaitu rancangan damai sejahtera. Tapi kalau hari ini kita masih mengalami hal yang pahit menurut kita, artinya Tuhan masih memproses. Semakin indah satu rancangan, semakin rumit prosesnya. Semakin megah suatu rancangan, semakin sulit untuk menjalani prosesnya. Kalau kau rasakan sulit yang kau hadapi hari ini, artinya Tuhan sedang memprosesmu untuk sesuatu yang indah. Dan kalau Tuhan yang memproses, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Berserah, ikhlas, berharap hanya sama Tuhan, tapi bukan mengharapkan apa yang kita mau, tapi mengharapkan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini mari kita terima berkat dari Tuhan.
Kiranya anugerah damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian mulai dari malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Thank you buat semua yang sudah ikut live TikToknya hari ini. Saya akan lihat semua apa yang menjadi pergumulannya. Kita doakan, mungkin aku akan buat VT-nya satu persatu. Semoga Tuhan kasih kekuatan buat kita. Yang perlu penghiburan, Tuhan akan berikan penghiburan. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Oke, shalom guys.